Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyyil karim. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, yang kami muliakan seluruh insan pendidikan se-Kabupaten Pasuruan, dan tak lupa sahabat setia, pendengar setia Radio Suara Pasuruan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pasuruan people rahimakumullah. Di antara peristiwa teragung dan istimewa yang berlangsung pada bulan suci Ramadan adalah peristiwa nuzulul Quran. Peristiwa ini adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu utama. Bahkan peristiwa ini tegas diungkapkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diwajibkan engkau menjalani ibadah puasa itu. Di saat itulah Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan bukan sekedar menjadi kitab bacaan, bukan sekedar kita tilawahi, kita baca, dan kita lantunkan dalam keseharian. Tetapi tujuan utama Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, hudal linnas, adalah sebagai pedoman berkehidupan untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas dari pedoman itu. Bagaimana dijelaskan bagaimana kita terlahir, untuk apa kita berkehidupan, bagaimana kita tumbuh dan berkembang mulai kecil sampai dengan dewasa. Bagaimana kita memilih beraktivitas kehidupan di dunia ini. Bagaimana kita menata dengan baik kehidupan ini. Apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan. Bagaimana kita menjalani hidup sampai meninggal kita, serta saat kita dikumpulkan setelah kebangkitan, hingga pada puncaknya adalah penghisaban dan penentuan. Apakah kita mendapatkan ridha dan rahmat Allah dengan surga itu, ataukah kita ditempatkan di tempat hukuman yang kita kenal dengan neraka itu. Itulah Al-Quran, mukjizat teragung yang melekat pada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah pedoman yang membawa kita dari segala macam kerumitan dan kesulitan hidup, membawa cahaya bagi kita semuanya. Pasuruan people yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa keutamaan pada malam nuzulul Quran. Di antaranya adalah yang pertama, lebih baik daripada 1000 bulan. Dijelaskan dalam surah Al-Qadr ayat 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Segala amal perbuatan kita yang kita lakukan di dunia akan mendapatkan pahala yang sebanding dengan 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun kalau kita hitung, sampai 84 tahun. Keutamaan yang kedua adalah diampuni segala dosa. Bagi orang yang melaksanakan atau menghidupkan malam Lailatul Qadar, akan diampuni segala dosa-dosanya. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa kok malam itu dikatakan dengan malam kemuliaan? Karena pada malam itu para malaikat turun langsung ke bumi yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian hal ini dijelaskan dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Bahwa turunnya para malaikat ke bumi itu bersamaan dengan turunnya berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Semoga kita semuanya mendapatkan malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.